Welcome di video ke-14. Hari ini gue mau ngebahas final. Preview final antara Argentina melawan Prancis yang akan diselenggarakan besok hari Minggu jam 10 malam. Hari ini hari Sabtu siang dan ntar malam ada Maroko sama Kroasia ya, perebutan juara 3. Tapi gue nggak akan bahas itu, gue lebih fokus ke Argentina melawan Prancis. Gue mau disclaimer dulu, sebelumnya gue belum pernah buat video preview. Jadi basically gue bukan prediksi atau bukan menilai siapa yang akan menang, tapi lebih ke gue preview based on permainan mereka, based on performance mereka so far di babak knockout stage maupun di uh, 16 besar, lalu babak seterusnya gitu. Jadi kalau bisa gue bilang ini final yang cukup ideal, Argentina melawan Prancis, yang tadinya gue pikir bakalan ada ini ya, final yang kurang, intinya final yang akan boring lah gitu antara Kroasia dan Maroko. Tapi untungnya Argentina bisa mengalahkan Kroasia di semifinal 3-0. It's a good game dan Prancis bisa mengalahkan 2-0 Maroko. Jadi gue akan bahas dari Argentina dulu ya. Argentina itu Scaloni mengganti sedikit line ups dari Argentina ketika mereka di semifinal melawan Kroasia. Yang dimana Scaloni biasa bermain 4-3-3 di atas kertas. Line up-nya itu dengan dua sayap. Julian Alvarez ditaruh di kanan. Biasanya di kiri itu ada Papu Gomez. Kemarin dia nurunin 4-4-2. Jadi 4-4-2 ini di empat midfieldernya itu McAllister di sebelah kiri. Di tengahnya ada Enzo Fernandez dan Leandro Paredes. Di kanannya ada Rodrigo De Paul. Depannya ada Lionel Messi sama Julian Alvarez. Belakangnya tetap sama. Jadi gini, itu kan di atas kertas ya 4-4-2 ya. Tapi gue ngelihat untuk secara permainan itu awal gue ngelihat line up-nya 4-4-2-nya Scaloni ini, gue langsung berpikiran bahwa oh ini sisi flank kiri atau kanan, sayap kiri atau kanan dari Argentina itu akan diisi sama fullbacks. Fullbacksnya itu ada Tagliafico, kanannya Molina seperti biasa. Jadi dan di atas lapangan itu bener ya. Jadi mereka itu bermain lebih ke 3-2-5 lah kalau bisa gue bilang. 3-2-5 itu gimana ya? Eh Tiganya itu center back 2 plus Leandro Paredes drop between the defenders nih. Nah, dua tengahnya itu ada si Rodrigo De Paul sama Enzo Fernandez. Limanya itu praktis ada sisi kirinya ada Tagliafico naik ke depan, lalu ada Molina naik ke depan juga di sisi kanan. McAllister yang di line up-nya itu left midfield itu lebih main di tengah, di belakang si Julian Alvarez striker sama Messi. Jadi gue bisa bilang Scaloni ini cukup kayak taktik ya. Dalam arti dia dari segi line up, starting line up ya. Starting line up ini Argentina untuk gue bener-bener nggak ada bintang gitu kecuali Messi. Praktis Enzo Fernandez baru pindah ke Benfica di tahun ini kalau nggak salah, baru dibeli 10 juta. Terus sisanya McAllister, Rodrigo De Paul juga untuk gue bukan bukan bintang. Julian Alvarez yang kita tahu di bawah bayang-bayangnya Holland gitu di City, tapi mereka
satu tim ini nih bisa ngedeliver gitu secara permainan. Yang dimana mereka ini satu tim support Messi ya bisa dibilang. Jadi berbeda untuk Argentina ya komposisinya itu berbeda di antara di Copa bahkan atau di 2018, 2014 yang dimana mereka final melawan Jerman itu agak sedikit berbeda gitu. Jadi di kali ini nih benar-benar Scaloni ini memanfaatkan pemain-pemain yang memang bisa mensupport Messi dalam segi permainan dan bermain secara tim compact. Jadi ini yang gue bilang Scaloni ini gue lebih mengunggulkan Scaloni dari segi taktik eh, ketimbang si Didier Deschamps nih. Nah, cuman Prancis ini untuk gue punya line up yang sangat mewah ya. Tapi balik lagi yang kita tahu, terutama lini tengahnya kemarin lawan Maroko itu kan Rabiot nggak main ya karena sakit. Yang main itu Fofana sama Tchouaméni. Memang Chouameni ini masih belum ada pengalaman World Cup ya, tapi secara karir dia di senior itu udah bermain di Madrid ya. Beda dengan tengahnya Argentina Enzo Fernandez yang cuma main di Benfica gitu. Jadi kalau kita bandingin apple to apple nih midfielder ketemu midfielder antara Argentina dan Prancis, jelas secara kualitas di atas kertas ini menang Prancis gitu karena ada Chouameni dan Rabiot kalau seharusnya bisa main di final besok seharusnya ini dikuasai sama Prancis ya. Tapi ya yang mau gua highlight di sini adalah Prancis kalau memang mereka mereka kan punya speed semua ya depannya ya. Terutama winger-wingernya Dembele sama Mbappe yang which is menurut gue itu world class player. Dua-dua sama-sama bermain di klub besar, salah satu terbesar di Eropa, PSG dan Barca. Jadi ini bisa sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh Didier Deschamps yang dimana mungkin mereka akan bermain sedikit bertahan, low block atau mid block. Eh, Mungkin mereka lebih bermain di setengah lapangan yang mereka sendiri, menunggu Argentina. Tapi feeling gue ini akan menjadi pertarungan di menit-menit awal nih. Pertarungan itu dalam arti mereka saling menyerang ya. Mereka untuk gue kalau memang gue diposisikan sebagai Scaloni atau Deschamps itu gue akan eh, mencuri gol di menit-menit awal gitu. Dan setelah ketika memang tim kita dapat gol di menit awal, ini kita bisa lihat seterusnya itu kita akan bisa menilai nih permainannya tim lawan nih kayak apa gitu. Yang which is yang sudah diperagakan tim-tim besar lainnya sebelumnya gitu di World Cup kali ini. Contoh kayak Belanda, Prancis pun juga seperti itu, Brazil bahkan juga seperti itu pas lawan Korea, Belanda pas lawan USA kalau nggak salah. Mereka curi gol di menit-menit awal. Setelah itu mereka bermain lebih menunggu, eh, membiarkan pemain-pemain lawan itu bermain di babak mereka sendiri, lalu counter attack. Yang dimana kali ini di World Cup kali ini menurut gue taktik-taktik kayak gitu tuh cukup mujarab gitu. Dan untuk gue feeling gue sih Argentina akan lebih menguasai ini ya, menguasai ball possession. Karena mereka benar-benar kuat banget ball possessionnya, thanks to Messi, Enzo Fernandez, McAllister dan lain-lain, Rodrigo De Paul juga. Dan untuk gue kalau memang Prancis bisa nyuri gol di menit-menit awal, mereka akan bermain di babak sendiri, menunggu Argentina bermain di babaknya Prancis gitu, di setengah lapangannya Prancis dan mereka akan kincer counter attack. Ini cuma asumsi gue aja sih, tapi dari pertandingan-pertandingan yang udah gue tonton kemarin sih seperti itu ya. Dan terbukti juga pas kemarin Prancis lawan Maroko itu sebenarnya Maroko itu cukup menguasai ball possession
secara apa namanya, secara di atas kertas maupun di atas lapangan gitu. Tapi ya memang mereka nggak bisa finishing gitu. Jadi gue sih tetap apa namanya, akan memprediksi bahwa si kedua tim ini akan mencoba untuk mencuri gol di babak-babak di menit-menit awal gitu. Dan kalau memang Scaloni ini menurunkan formasi yang sama, which is 4-4-2, ya ini akan menjadi apa ya? Akan menjadi advantage mereka karena gini, karena untuk gue Prancis ini dari sisi flank ya, sisi pertahanan ini itu seringkali kesusahan lah dari yang gue tonton di pertandingan sebelumnya yang melawan Maroko gitu. Theo Hernandez maupun sisi kanannya itu tuh agak susah untuk, kalau mereka memang bermain agresif ke depan itu mereka agak susah untuk nge-cover defense nih. Jadi sedangkan Argentina pun fullbacksnya kiri dan kanan itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat rajin untuk membantu serangan juga gitu. Jadi kalau memang Prancis mau bermain di babak sendiri, untuk gue fullbacksnya mereka kiri atau kanan nggak usah terlalu maju, biarin di belakang aja nunggu. Ya alhasil mungkin akan menjadi pertandingan yang boring ya. Tapi we'll see kalau memang kayak gitu. eh untuk gue dua-dua sih bisa lolos. Ini pertandingan yang 50-50. Argentina dengan Messi-nya, Prancis dengan pemain-pemain depannya. Jangan lupakan Griezmann juga, Griezmann yang udah sangat-sangat deliver ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya, yang dimana World Cup sebelumnya 2018 itu dia bermain sebagai goal getter, cuma nunggu di depan, tapi kali ini dia menjadi jembatan ya, jembatan antara lini tengah ke lini depan gitu yang ngalirin bola. Dan ini salah satu kepintaran diri Deschamps juga sih, bisa apa namanya, walaupun Griezmann ya pemain yang cukup senior yang punya banyak pengalaman dan memang dia dulu biasa bermain di attacking midfield gitu. Tapi untuk gue dia bisa bermain begitu bagusnya sekarang di World Cup ini berkat Didier Deschamps juga sih. Jadi uh, Griezmann dan Mbappe dan Dembele bahkan Giroud pun, Giroud juga sangat-sangat deliver ya untuk di World Cup kali ini gitu. Dia bisa menjadi goal getter, cukup subur juga dan bisa menjadi pemantul-pemantul uh, untuk memberikan supply lah ke sisi flanknya kiri atau kanannya Prancis gitu. Jadi ya we'll see. Menurut gue ini akan pertandingan yang cukup apa ya, cukup sengit, cukup imbang secara komposisi pemain, komposisi tim. Ini secara pelatih pun juga menurut gue dua-dua mempunyai taktik yang cukup oke. Tapi gue sedikit lebih mengunggulkan Scaloni yang tadi gue bilang di awal. Dan terlepas dari di atas lapangan ya, banyak juga yang intrik-intrik bahwa eh, bilang ini akan menjadi Piala Dunia Messi ya, Messi yang akan juara, which is Argentina. Karena ini last dance-nya Messi, pertandingan terakhir Messi untuk negaranya, mungkin terutama untuk Piala Dunia ya. Tapi dan yang pernah gue baca juga Nasser ya, Nasser apa namanya, ownernya PSG itu katanya dia ngebayar FIFA untuk supaya ini memang Piala Dunia ini untuk Messi gitu. Cuman gue sih fokus ke atas lapangan aja ya. Maksud gue banyak banget berita yang ada di Twitter lah, di berbagai platform-platform sosial media, lu bisa cek sendiri. Tapi untuk gue itu cuma asumsi-asumsi atau berita-berita hoax lah yang cuman mau apa namanya,
biar dilihat ya sama netizen gitu. Jadi ya untuk gue sih itu nggak penting, intrik-intrik itu nggak penting. Yang terpenting adalah eh, semua pemain fit, terutama dari Argentina dan Prancis. Prancis juga kalau defendernya kayak kemarin ya Konate sama Varane sih untuk gue lebih solid dibanding Upamecano. Upamecano itu ketika lawan Inggris dia agak-agak apa ya agak-agak ketinggalan sama Harry Kane gitu. Padahal Harry Kane yang kita tahu striker berbadan besar yang speednya agak kurang. Tapi kemarin pas lawan Inggris nih Upamecano beberapa kali bisa dilewatin sama Kane dengan mudah gitu. Jadi untuk gue sih idealnya ini Konate ya sama si Varane gitu. Kanannya Konde, right backnya, left backnya si Theo Hernandez. Oke, itu dulu. Gue akan bikin reviewnya lagi setelah pertandingan final World Cup besok. Dan gue akan membuat sesuai yang gue omongin waktu itu, akan membuat video tentang AC Milan so far, yang akan apa namanya liga yang akan bergulir lagi di Januari, awal-awal Januari. Dan ini baru ulang tahun ya AC Milan kemarin. Happy birthday to AC Milan. Jadi sekian itu dulu. See you in the next video. Thanks.